Bab 3708. Tindakan yang bijak. Kalian malah mengutus orang untuk membuka jalan. Sangat disayangkan tidak memeriksa secara seksama, sama dengan menginformasikan hal yang salah dan membuat kalian menjadi santai. Kalian akan mengakui hal ini kan? Beberapa pertapa siluman yang bertanggung jawab langsung tersipu dan menundukkan kepala karena merasa bersalah. Selanjutnya, kalian mengira kabut putih telah hilang. Tidak ada orang yang mengamati pergerakan kabut. Ini juga sangat lucu. Jika kalian tahu bahwa kabut putih berbahaya dan sengaja memutar jalan, tetapi kalian malah tidak memperhatikan pergerakan kabut, apakah kalian berpikir bahwa kabut ini mati dan tidak bisa bergerak? Tetua Yuan, kamu beritahu orang-orang ini, sejak kapan kabut putih itu mulai bergerak? Erik berkata, saat kalian mengitari puncak gunung, kabut sudah mulai menyebar ke arah kalian, hanya saja perhatian kalian semua tidak terletak pada kabut. Juna batuk ringan dan menambahkan, dia telah menyadari ini sebelumnya, tetapi Juna mematuhi identitasnya dan tidak akan mengingatkan para junior ini. Kali ini, wajah para kultivator menjadi demam. Apa yang dikatakan Erik benar. Setelah mereka memutar, mereka tidak memperhatikan kabut putih. Saat menyadarinya, hanya karena mereka merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata, dan mereka akan menggunakannya untuk mengejek kegagalan Erik. Situasi berbahaya yang tidak dipastikan terlebih dahulu, pemeriksaan yang tidak seksama, tidak memperhatikan daerah berbahaya di sekitar yang sudah diketahui. Jika dihitung seperti ini, memang benar terdapat banyak celah. Tetapi ada sesuatu yang cukup baik kalian lakukan, yaitu pangeran kedua dengan bijak memilih untuk maju ke depan bukan mundur. Jika tidak, keadaan kalian akan lebih memalukan. Erik berkata. Kemudian, ada satu poin terakhir. Ada lagi. Erik sudah menjelaskan sampai sekarang, ada masalah apa lagi? Yaitu, siapa yang memberitahu kalian bahwa melarikan diri dari gunung es itu, tempat kalian beristirahat pasti aman? Perkataan santai Erik membuat ekspresi para kultivator berubah drastis dan mereka tiba-tiba melihat ke bawah. Syat! Tiba-tiba, semua orang termasuk pangeran kedua melompat dari tanah. Reiki langsung menyelimuti seluruh tubuh. Apakah masih ada bahaya di sini? Hehe, jangan gugup, aku hanya bercanda, untuk menghidupkan suasana. Aku tidak tahu kalian akan pergi kemana, juga tidak tahu apakah kalian akan melarikan diri dari depan. Aku tidak punya energi dan waktu untuk mengatur jebakan di sini. Kamu. Para pertapa siluman tahu telah dipermainkan oleh Erik, ekspresi mereka penuh benci. Tetapi, jika kalian bertemu dengan lawan yang sebenarnya, mungkin akan muncul gerakan pembunuhan di sini. Bagaimanapun, ketika orang merasa bahwa mereka telah berhasil melarikan diri dan aman, itu adalah saat terburuk bagi kewaspadaan. Setelah Erik menghibur, kalimat ini membuat hati banyak orang tergerak dan diam-diam mengingatnya. Juna juga sedikit mengangguk. Saat ini, dia telah mengerti maksud Erik. Tentu saja, kebanyakan orang tahu hal ini, hanya orang bodoh seperti kalian saja yang terkejut. Alhasil, ucapan Erik kembali membuat klan iblis geram. Kalau begitu, orang pintar sepertimu beritahulah orang bodoh seperti kami, apa yang seharusnya dilakukan. Pada saat ini, pangeran kedua yang telah lama terdiam tiba-tiba berbicara. Kamu terus mengatakan bahwa kami bodoh dan penuh celah. Jika kamu menghadapi situasi ini, apa yang bisa kamu lakukan? Apa maksudmu? Erik berkata. Pangeran kedua menatap Slip Giok. Seperti ingin melihat Erik yang menggenggam Slip Giok melalui benda ini. Berjalan melalui daerah kabut putih,
Pasti ada bahaya yang tersembunyi di dalamnya, baik ngarai maupun puncak gunung, keduanya sama-sama memiliki jebakan. Jika itu kamu, apakah kamu bisa menemukan cara yang sempurna? Kamu hanya berbicara tanpa penelitian dan membual berdasarkan hasil. Ya, kami akui bahwa kami memiliki banyak celah, tetapi jika kamu yang mengalaminya, pasti juga tidak akan dapat mengatasinya. Pertapa siluman yang lain juga ikut berbicara. Erik, sepertinya orang-orang ini masih belum puas. Iblis Fu tertawa. Di sisi lain hutan, di atas pohon yang menjulang tinggi, bersandar dengan nyaman di dahan, Erik mengangkat alisnya. Pangeran kedua dan yang lainnya benar-benar keras kepala. Satu jenis kabut spiritual, Erik menggunakannya 2 kali dan lawan juga terperangkap 2 kali, alhasil masih tidak menyadari kesalahan sendiri. Bahkan menganggap Erik juga akan melakukan hal yang sama. Orang-orang ini tidak bertobat, Erik juga tidak akan segan kepada mereka. Jebakan seperti ini, bukankah aku akan melewatinya dengan mudah? Erik berkata dengan nada menghina. Kukatakan cara yang paling mudah, kamu mengatakan ketiga daerah ini mungkin berbahaya, bukankah bisa mengatasinya dengan memutar jalan yang lebih jauh? Kenapa kalian dengan bodohnya berjalan di sekitar kabut putih? Terus memutar. Semua orang tertegun sejenak, pangeran kedua juga menjadi kaku. Membuat lingkaran besar dan menjauhkan diri dari bahaya, memang adalah sebuah cara tepat. Tetapi, mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Inikah solusimu? Bagaimana jika masih ada jebakan di tempat lain? Pangeran kedua kembali bertanya. Cara ini tentu tidak sempurna, hanya cocok untuk orang yang tidak memiliki kemampuan. Aku mengatakan cara ini mudah, tidak mengatakan aku akan melakukannya. Erik mengangguk dan berkata, lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mempelajari komposisi kabut putih ini agar tidak terjebak sekali lagi. Erik berkata, lelucon, bagaimana kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan kabut ini? Seseorang menggeram. Kalian punya cukup waktu untuk mengumpulkan kabut spiritual ini, tetapi pada awalnya kalian tidak menganggapnya serius, kemudian kalian hanya tahu untuk lari. Tetapi, juga tidak ada waktu untuk kamu mempelajarinya. Tidak ada waktu. Hanya memanfaatkan waktu dalam perjalanan kalian untuk menertawakanku, bukankah itu cukup? Erik mencibir. Sudah pernah mengalami derita sebelumnya, malah tidak menyadarinya. Mengumpulkan kedua jenis kabut ini dan mempelajarinya. Termasuk sekarang, kalian telah mengalami perpaduan kabut spiritual juga kengerian es dan salju. Aku bertanya pada kalian, kenapa kalian tidak menyimpan beberapa kabut saat melarikan diri, malah hanya berpikir untuk menyelamatkan nyawa? Mengatakan kalian bodoh, kalian beritahu aku, apakah perkataanku salah? Erik mengajukan pertanyaan tajam yang membuat semua orang terdiam. Jika dipikirkan dengan seksama, memang benar seperti itu. Dalam situasi saat itu, seseorang harus berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Siapa yang akan memikirkan hal ini? 2 kali berturut-turut, mereka hanya berpikir untuk melarikan diri. Mereka tidak pernah berpikir untuk mengumpulkan beberapa kabut spiritual untuk menganalisa dan mempelajarinya. Bahkan jika tidak memahami sepenuhnya setelah mempelajari benda ini, setidaknya akan mendapat sedikit pencerahan. Misalnya kabut ini bisa bergerak cepat dan lain sebagainya. Erik, aku menarik kembali perkataanku sebelumnya. Kamu memang hebat, pantas saja ayah memintamu untuk membimbing kami. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan yang patut dipelajari. Kali ini, pangeran kedua tidak marah, tetapi mengatakannya dengan serius.
Kalau begitu, kalian berencana belajar dengan seksama dariku? Erik berkata. Tidak, sangat disayangkan, bimbinganmu hanya sampai di sini. Mata pangeran kedua memancarkan warna yang aneh, dia bangkit sambil tersenyum. Tetapi sebenarnya, kamu juga tidak terlalu hebat. Selain pengaturan ini sangat licik, kekuatan tempur dan kewaspadaanmu biasa saja. Kamu mengira, aku terus bertanya dan berdiskusi hal ini denganmu hanya untuk membuktikan kebenaran. Apa maksudmu? Pangeran kedua dapat mendengar bahwa nada suara Erik menjadi lebih gelisah. Bersambung.